Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat beliau kita telah dapat menyelesaikan materi pembelajaran fisika pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya Rani Aprilia dengan NIM 210331111 dari Prodi Pendidikan Fisika akan menyampaikan hasil presentasi tugas media pembelajaran fisika tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang saya hormati Bapak Farul Rozi, SPD, MMC, PFC sebagai dosen pengampu. Baiklah, untuk menghemat waktu saya akan membacakan hasil presentasi saya, yang mana kompetensi dasarnya yaitu adalah KD 3.4 dan KD 4.4. Untuk penjelasan KD 3.4 yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kecepatan lalu lintas. Sedangkan untuk KD 4.4 menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang berada lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap beserta makna visinya. Bagian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian gerak lurus beraturan. Yang kedua, mengetahui pengertian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dan yang ketiga, mengetahui rumus GLB dan rumus GLBB. Dan yang keempat, mengetahui apa saja rumus dari GLB dan GLBB. Yang kelima, memahami bentuk dari grafik GLB dan GLBB. Dan yang keenam, memahami contoh dari GLB dan GLBB. Baiklah, kita akan masuk kepada bagian apa sih definisi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, sebaiknya kita harus tahu pengertian gerak lurus terlebih dahulu. Gerak lurus adalah perubahan posisi suatu benda dari suatu titik ke titik tertentu. Jika tidak ada perubahan posisi, maka benda tidak dikatakan bergerak. Namun jika gerak tersebut di sepanjang lintasan lurus, maka disebut gerak lurus. Secara umum, gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Adapun perbedaan dari kedua definisi tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Gerak lurus beraturan atau GLBB. GLBB memiliki ciri-ciri. Yang pertama, benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap. Yang kedua, besar percepatan benda sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Sedangkan ciri yang ketiga, berlaku persamaan V sama dengan S per T. Keterangannya di mana V adalah kecepatan atau kelajuan meter per sekon atau kilometer per jam. Sedangkan S adalah perpindahan atau jarak meter atau kilometer. T adalah waktu tempuh atau sekon atau jam. Ciri yang keempat, tabel kecepatan suatu benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB. Tabelnya dapat kita lihat pada layar. Yang mana
grafik kecepatan terdapat pada waktu V dikurang T, yaitu dapat kita tulis pada layar berikut grafiknya. Jika waktu tempuhnya 1 maka kecepatannya 5, sedangkan jika waktu tempuhnya 2 sekon maka kecepatannya 5, begitu juga seterusnya. Maka dari grafik dapat kita lihat bahwa benda tersebut lurus beraturan atau konstan. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ciri yang pertama adalah benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya berubah beraturan. Yang kedua, besar percepatan benda tetap atau A sama dengan konstan. Yang ketiga yaitu GLBB dibagi menjadi 2, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya bertambah setiap saat. Ciri yang kedua, nilai percepatannya A atau positif. Yang ketiga, contoh, mobil dari keadaan diam, kemudian mengemudi menginjak pedal gas sehingga mobil bergerak. Ciri yang keempat, tabel kecepatan GLBB dipercepat dengan percepatan tetap. Dapat kita lihat pada grafik berikut. Jika waktu tempuhnya 1 maka kecepatannya 1. Jika waktu tempuhnya 2 maka kecepatannya 2. Dan jika waktu tempuhnya 3 maka kecepatannya 3. Jadi, jika waktunya tempuh 1 maka dia berjarak kecepatannya 1 atau konstan. Dan begitu seterusnya. Grafik kecepatan terhadap waktu dapat kita tulis pada layar berikut. Yang mana dari grafik dapat kita ketahui waktunya 1, kecepatannya 1. Bila waktu tempuhnya 2 maka kecepatannya 2 dan begitu seterusnya. Maka dari grafik dapat kita lihat bahwa gerak lurus berubah beraturan dipercepat tetap dengan mempunyai kecepatan yang tetap, maka gerak tersebut berubah beraturan tetap. Bagian poin 2 itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB diperlambat. Ciri yang pertama, GLBB yang kecepatannya berkurang setiap saat. Yang kedua, nilai percepatannya A negatif. Contohnya yaitu mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu kemudian direm hingga berhenti. Ciri yang keempat, tabel kecepatan GLBB diperlambat dengan percepatan tetap. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Jika waktu tempuhnya 1 maka kecepatannya berubah yaitu 5. Waktu tempuhnya 2 maka kecepatannya berubah menjadi 4. Dan jika waktu tempuhnya 3 maka kecepatannya berubah menjadi 3. Dan jika waktu tempuhnya 4 maka kecepatannya berubah menjadi 2.
Dan jika waktu tempuhnya 5, maka kecepatannya berubah menjadi 1. Grafik kecepatan terhadap waktu. Dari grafik dapat kita lihat bahwa jika waktu tempuhnya 1, maka kecepatannya 5. Maka gerak tersebut dinyatakan diperlambat karena waktu tempuh dengan kecepatannya berbanding lurus atau berbanding terbalik, maka grafik tersebut bersifat negatif. Persamaan matematis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama yaitu S sama dengan V0 dikali T plus minus per 2 dikali A dikali T kuadrat. VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Untuk persamaan yang ketiga dapat kita tulis dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Keterangannya, di mana S adalah jarak tempuh total dengan satuan meter, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, VT adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan T adalah waktu dengan satuan sekon. A positif jika gerak dipercepat, A negatif jika gerak diperlambat. Baiklah, dari penjelasan sebelumnya, maka bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus, di mana dalam setiap selang waktu yang sama, benda menempuh jarak yang sama. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan dimiliki benda tetap, yaitu V sama dengan tetap atau konstan, sedangkan percepatannya sama dengan 0. Misalnya A sama dengan 0. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Jadi, ciri dari utama gerak lurus berubah beraturan adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lama semakin cepat atau semakin lambat, sehingga gerakan benda dari waktu ke waktu tersebut semakin berubah atau mengalami perubahan yang semakin cepat atau semaksimal mungkin. Dari kesimpulan di atas, maka kita tahu bahwa perbedaan dari gerak GLBB dan gerak GLB. Sekian kesimpulan dari saya dan penjelasan materinya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.